Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya Ahmad Firuz Yahya dari kelas 7 SPIC. Di sini saya akan menjelaskan dari matkul pendekatan sejarah budaya di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Ilham. Di sini saya akan menjelaskan perubahan dari sistem pendidikan dan juga sistem sosial dan budaya. Yang pertama yaitu adalah sistem pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang untuk merubah sikap dan tingkah laku seseorang untuk proses pendewasaan individu atau kelompok melalui suatu pengajaran dan pelatihan. Pendidikan di sini sangatlah penting bagi individu karena seseorang tidak akan bisa tanpa diselingi dengan adanya suatu dukungan baik dari diri sendiri maupun atau dari orang lain. Melihat pendidikan di Indonesia tentu selalu mengalami perubahan yang namanya perubahan pada era sekarang ini, di mana sangatlah maju dibanding dengan pada zaman dahulu, yang mana bisa dilihat dari tujuan bersekolah, akses pengajaran, sumber informasi, kurikulum, dan alat bantu belajar. Dari tujuan bersekolah pada zaman dahulu, orang tua pada dasarnya menyekolahkan anaknya yang bertujuan untuk agar dapat mempelajari ilmu yang belum diketahuinya. Pendidikan membentuk sebuah karakter dari siswa agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pada karakter ini meliputi beberapa hal, diantaranya sikap tanggung jawab, sopan santun, kedisiplinan, dan juga semangat dalam belajar. Hal inilah yang diperhatikan oleh orang tua, guru, siswa pada zaman dahulu. Berbeda pada zaman sekarang, hanya justru mementingkan nilai yang tercantum pada raport. Sehingga pada era sekarang ini, nilai setinggi apapun belum tentu dijadikan sebagai cerminan karakter setiap kepribadian siswa ataupun mahasiswa. Di zaman dulu juga sangatlah terbatas siswa untuk mengakses pembelajaran di sekolah. Selain melakukan pembelajaran di sekolah, siswa biasanya mengikuti bimbingan belajar dibantu oleh wali kelas. Bahkan mencari tutor pengajar yang kredibilitasnya yang sangat baik itu cukuplah sulit. Salah satu bimbingan yang terjadi pada saat ini yaitu bimbingan privat atau belajar online. Setiap siswa tentu pasti sangat membutuhkan yang namanya sumber informasi untuk mendukung proses pembelajaran. Tetapi disayangkan pada zaman dahulu belum seluas itu untuk memperoleh sumber belajar seperti apa yang terjadi pada saat ini. Beda lagi pada zaman sekarang ini yang sangatlah luas dan banyak untuk mendapatkan sumber pembelajaran. Selain pada buku, sekarang bisa dapat melalui tayangan video, membaca artikel dan internet, juga melalui berbagai seminar. Oleh karena itu, guru tidak lagi menjadi pengajar, melainkan lebih mengarahkan untuk menjadi fasilitator atau memotivasi siswa ataupun mahasiswa. Namun, kesalahan yang dilakukan oleh pelajar dalam memahami pelajaran tidaklah dianggap suatu kegagalan, karena hal tersebut hanya bagian dari proses pembelajaran. Selanjutnya, alat bantu pembelajaran pada zaman pendidikan dahulu dan sekarang itu tentulah berbeda. Dulu masih menggunakan alat belajar yang sederhana. Salah satunya menggunakan papan tulis, kapur, penggaris kayu, dan lainnya. Selain itu juga digunakan catatan hanya pada buku tulis. Berbeda apa yang terjadi pada saat ini, sudah menggunakan spidol, papan tulis, dan berkembangnya teknologi lainnya seperti proyektor, laptop, dan juga yang lainnya untuk menunjang pembelajaran. Selanjutnya itu ada sosial budaya. Terjadi sebuah perubahan sosial budaya itu akan sangat berkaitan dengan perilaku dan hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, contoh perubahan sosial yang terjadi dalam sosial budaya itu banyak macamnya. Tidak hanya sekedar pada bidang pertanian dan pendidikan saja, tetapi juga pada keseluruhan bidang yang ada di kehidupan manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Perubahan sosial itu dapat memberikan kemajuan atau progres
karena kemudahan masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, yang terjadi perubahan sosial juga tidak selamanya akan memberikan kemajuan. Bahkan tentu saja dapat memberikan kemunduran kepada masyarakat pada aspek-aspek tertentunya. Salah satunya seorang tokoh yang bernama Kingsley Davis pernah mengatakan pada perubahan sosial itu juga bagian dari perubahan kebudayaan, sehingga dapat dikatakan jika perubahan sosial akan selalu sejalan dengan perubahan kebudayaan. Contoh kebudayaan sosial budaya itu yang bersifat besar, jika dulu menanam padi menggunakan cara manual, ditanam menggunakan tenaga manusia, sekarang sudah bisa menggunakan mesin otomotif. Begitupun saat tiba waktu panen, tidak lagi dipanen dengan tenaga manusia, tetapi sudah dipanen secara otomatis menggunakan traktor dan alat-alat lainnya. Kini dunia pertanian sudah semakin canggih. Contoh perubahan sosial yang dipengaruhi itu salah yang berikutnya itu perubahan sosial budaya yang dipengaruhi oleh negara lain. Sebagai negara bekas jajahan yang pernah dijajah oleh bangsa Barat, ternyata Indonesia juga mengalami perubahan sosial budaya. Salah satu pengaruh positifnya adalah terjadinya transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Indonesia bisa membuat teknologi yang mutakhir dan terbaru, impor atau ekspor kepada negara-negara luar. Sayangnya bagi sebagian masyarakat justru terseret pada hal yang kurang baik, misalnya pengaruh pada gaya hidup orang-orang Barat seperti minum-minuman keras, terpengaruh budaya pergaulan, dan juga tidak mengindahkan sopan santun kepada orang yang lebih tua. Selanjutnya perubahan sosial budaya dalam hal bahasa. Mayoritas bahasa untuk berbicara pada masyarakat yang tradisional menggunakan bahasa daerah masing-masing. Sekarang perbedaannya adalah sudah semakin berkembangnya teknologi dan paparan media sosial. Bahasa seseorang sudah mulai berubah juga. Misalnya di waktu SD sampai dengan SMA di daerah masing-masing masih menggunakan bahasa daerah, sedangkan setelah kuliah dan bekerja dan sudah terbiasa dengan lingkungan yang baru menggunakan bahasa Indonesia. Cara selanjutnya itu cara berpakaian. Dulu hampir semua masyarakat memakai pakaian adat. Dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat secara bertahap, mulai meninggalkan pakaian adat dan memakai pakaian yang menjadi modis. Bahkan sekarang banyak juga perkembangan baju muslim yang modis. Oleh karena itu, tetap berpakaian sopan yang baik dan pastinya selalu memodifikasi supaya terlihat stylish dan juga memenuhi norma-norma yang ada. Yang ketiga itu ada faktor penyebab perubahan sosial masyarakat. Di antaranya itu ada adanya penemuan yang baru, terjadinya konflik sosial, dinamika penduduk, pengaruh dari kebudayaan lain, dan juga yang lain sebagainya. Baiklah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi UAS kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.